mari kita sekali lagi berdoa saudara sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dan mulia. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau boleh mengundang kami kembali untuk boleh memuji dan menyembah Engkau, beribadah bersama-sama dengan keluarga iman kami pada hari ini. Dan tiba saatnya Tuhan, Engkau mau berfirman bagi setiap kami. Dan biarlah Engkau boleh berfirman dengan jelas, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan, maupun setiap kami yang mendengar. Sehingga firman-Mu boleh sekali lagi memberkati kehidupan kami, menolong kami, mengarahkan hidup kami untuk boleh hidup hanya bagi Tuhan. Sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biarlah setiap kami boleh sedia mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Di hari Pentakosta ini, di Minggu Pentakosta ini, mari kita bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Pasal yang kedua, kita akan membaca ayat 14 sampai 47. Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 14 sampai 47. Silakan saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi tentang itulah apa yang difirmankan dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, taruna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Dia, Yesus ini, yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun Allah membangkitkan Dia setelah melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku memandang Tuhan senantiasa di hadapanku, Ia berdiri di sebelah kananku sehingga aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan tinggal dalam pengharapan. Sebab Engkau tidak meninggalkan aku dalam dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudara, aku dapat berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa leluhur kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Namun, ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan bersumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak akan ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya roh itu seperti yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus ini yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia bersaksi dan mendesak mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa.
Ketakjuban melanda semua orang sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Semikian jauh kita baca firman Tuhan pada hari ini. Nah saudara, kalau kita mendengar kata gereja, ya, maka saudara mungkin yang ada di pikiran kita dan di pikiran orang-orang lain, ya, termasuk orang-orang yang tidak ke gereja, orang-orang yang bukan Kristen begitu ya. Mungkin jawaban-jawaban yang umum, jawaban yang wajar begitu ya, akan keluar seperti ini. Apa itu gereja? Wah, gereja itu gedung gitu ya, gedung yang bagus. Gedung yang megah mungkin, artistik, gotik begitu ya. Apa itu gereja? Gereja adalah ibadah. Ibadah maksudnya apa? Wah, musiknya keren, sound system lightingnya kayak di konser-konser. Orkestra dan choirnya pernah tampil di Esplanade mungkin gitu ya. Dan apa itu gereja? Gereja adalah khotbah. Khotbah yang powerful. Apa itu gereja? Gereja biasanya saya ke sana untuk kasih persembahan gitu ya. Dari mungkin ada orang-orang yang benar-benar semangat kasih persembahan sampai mungkin ngomongin bahwa aduh perpuluhan itu di zaman ini sudah tidak relevan gitu ya. Tapi saudara, jawaban gereja adalah tentang momen Pentakosta. Hampir jarang terdengar. Karena mungkin saudara nasib hari Pentakosta mirip-mirip dengan hari kenaikan Tuhan Yesus begitu ya. Yaitu seperti keluarga di dalam kalender gereja ini adalah sepupu jauh gitu ya. Kurang dikenal, kurang dianggap mungkin. Dan saudara memang pada faktanya lucunya begitu ya. Baru beberapa hari lalu saya ngobrol dengan dua rekan hamba Tuhan yang akan mempresentasikan church planting mereka dengan jemaatnya hari ini. Dan mereka pun tidak menyadari bahwa hari ini pas adalah hari Pentakosta. Peringatan momen Pentakosta. Nah saudara mungkin sesederhana karena hari Pentakosta jatuh di hari Minggu dan kayaknya tidak ada tanda bahwa iya ini hari libur, hari raya agama Kristen begitu ya. Tapi saudara, hari ini saya mengajak kita untuk kembali ke momen Pentakosta yang dialami oleh gereja mula-mula. Nah saudara perhatikan, saya memakai kata momen, bukan sekedar hari yang berlalu begitu saja begitu ya. Karena saudara di akhir khotbah hari ini saya sangat berharap kita semua boleh mengaminkan kalimat ini. Every revival is a repetition of Pentecost. Setiap ada kebangunan rohani, disitulah momen Pentakosta terjadi lagi. Kebangunan rohani harus terjadi setiap saat di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Pentakosta, momen Pentakosta harus menjadi liturgi kehidupan kita sehari-hari. Nah saudara, mari kita lihat bagaimana momen Pentakosta waktu itu di gereja mula-mula ada. Dan kebangunan rohani yang terjadi waktu itu saudara, terjadi dengan setting sebagai berikut. Saudara, yang pertama kita melihat bahwa ketika Petrus akan berkhotbah, dia mendahului dengan memberikan latar belakang, peristiwa yang baru saja terjadi. Ada pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang percaya gitu. Dan saudara, dia mengontraskan bahwa ini bukan orang-orang mabuk. Ini bukan orang-orang yang kepenuhan anggur begitu ya. Tapi mereka adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan bahkan Petrus tuh sampai menunjuk, ini loh baru jam 9 pagi. Dengan, mungkin kasarnya Petrus bisa berkata begini, ada gak sih orang mabuk jam 9 pagi begitu ya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang kita bisa melihat pagi-pagi itu cerah terang benderang. Tidak akan ada orang-orang yang berada di dalam kegelapan mabuk-mabukan begitu. Petrus berkata seperti ini. Dan kemudian berikutnya dia mengatakan bahwa apa yang terjadi, pencurahan Roh Kudus ini adalah penggenapan nubuatan. Seperti yang sudah difirmankan oleh Nabi Yoel. Seakan-akan Petrus berkata bahwa semua orang-orang ini harusnya sudah membaca dan memahami akan perkataan Nabi Yoel ini. Saudara, Yoel pasal 2, pasal 3 mengatakan bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Tuhan dicurahkan, ada penembusan batas. Ketika Roh Kudus dicurahkan, tidak ada lagi batasan-batasan bahwa orang ini saja yang harus menerima, orang ini saja yang layak untuk menerimanya. Tidak. Saudara, Roh Kudus dicurahkan, kata Petrus, menembus batasan gender, laki-laki, perempuan, usia, tua, muda, status sosial, hamba dan tuan. Dan saudara, pencurahan Roh Kudus ini dikatakan oleh Petrus juga membuka orang-orang yang menerimanya untuk bisa mengenal Tuhan dan memberitakan tentang Tuhan. Mereka bisa bernubuat, mereka bisa berkhotbah, menyatakan akan kabar keselamatan Tuhan dan siapa Tuhan yang mereka kenal. Dan terakhir saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan, itu juga ada penghakiman bagi orang-orang yang menolak
akan kehadiran Tuhan. Namun saudara, ada penghakiman? Betul. Tapi saudara, di ayat 21, Petrus berkata, tapi bagi barang siapa yang berseru memanggil nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Nah saudara, menarik bahwa di kitab Yoel berkata bahwa di dalam bagian ini ada keselamatan bagi orang-orang yang berseru memanggil nama Allah. Tapi saudara, Petrus di sini memakai kalimat kata yang spesifik, yaitu Tuhan, dan menunjuk kepada pribadi yang pernah ada di dalam sejarah manusia dan juga Tuhan yang adalah Allah atas semesta. Tapi saudara, bukankah orang-orang banyak waktu itu, khususnya orang-orang Yahudi, orang-orang yang menganut agama Yahudi, baru saja menyaksikan, oh Yesus ini sepertinya bukan juru selamat, bukan Tuhan dan Allah atas kehidupan kami. Karena itu saudara, Petrus melanjutkan dengan menerangkan siapa sih Tuhan ini. Siapa Tuhan yang memberikan keselamatan bagi setiap jiwa yang berseru dan memanggil dia. Saudara, Petrus menjawab dengan mengkhotbahkan Injil. Siapa Yesus dan apa yang sudah dia lakukan di dalam kehidupan manusia. Saudara, kita melihat bahwa ada motif-motif Injil di dalam khotbah Petrus. Yang Petrus nyatakan di dalam khotbahnya. Saudara, yang pertama kita bisa melihat bagaimana khotbah Petrus itu penuh sekali dengan karya Allah dan siapa Allah yang bekerja di dalam kehidupan Yesus, pribadi yang historis itu. Saudara, perhatikan kalimat-kalimat ini. Ditentukan Allah, diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Tetapi Allah membangkitkan dia, Yesus. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Allah telah membuat Yesus ini menjadi Tuhan dan Kristus atas kehidupan manusia. Saudara, bayangkan, lihat, perhatikan berapa banyak kata Allah yang Petrus pakai untuk menunjukkan bahwa Injil ini adalah tentang karya Allah melalui Yesus bagi kehidupan setiap kita. Dan saudara, sepertinya Petrus seperti mau berkata bahwa berita ini bukan tentang fantasi manusia. Yesus pribadi yang historis itu karya Allah yang bekerja di dalam kehidupan manusia. Ini bukan sekedar fantasi kami orang-orang yang menyaksikannya. Tetapi ini adalah pekerjaan dari Allah yang kekal. Pencipta alam semesta, kreator, pembuat dari berita keselamatan yang kekal itu yang kalian sedang dengar dan saksikan. Nah saudara, motif Injil yang kedua, kemudian Petrus menyatakan Yesus ini, this Jesus. Seperti apa Yesus ini? Dengan 3 kali dia sebutkan Yesus ini. Di ayat 23, 32, dan 36. Saudara, yang pertama di ayat 23 dia menyebutkan satu nama yang waktu itu viral dan juga sekaligus kontroversial begitu. Yesus dari Nazaret. Saudara, harusnya nama ini, Yesus dari Nazaret, mengingatkan setiap orang-orang itu akan Yesus yang historis itu. Tapi juga Yesus yang disalibkan, karena nama yang ada di atas kepala Yesus ketika dia disalibkan adalah Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Namun Petrus menjelaskan bahwa ini bukan sekedar pribadi yang mati dan kamu tolak. Saudara, di ayat 23, Yesus dari Nazaret ini adalah pribadi yang menjadi aktor utama dari rencana keselamatan Allah. Pribadi yang menghadirkan Allah sepenuh-penuhnya. Melalui apa? Melalui mujizat-mujizat, melalui tanda-tanda, melalui kehidupan dan pelayanannya yang kalian bisa ketahui, saudara-saudara. Dan Yesus ini menjadi aktor dari penggenapan rencana keselamatan Allah. Aktor utama melalui kematian dan kebangkitannya yang juga diafirmasi oleh Allah Bapa di surga. Karena itu saudara juga kita bisa melihat Petrus berkata, Yesus ini diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Apa yang Yesus lakukan? Kematiannya, kebangkitannya, dia naik ke surga. Semua itu ada di dalam bagian tujuan dan rancangan keselamatan Allah bagi umat manusia. Allah yang membangkitkan dia, saudara-saudara. Dan Daud pun, Petrus mengutip Daud, bapak leluhur bangsa Israel. Daud pun di dalam Mazmur 16 dia katakan sudah menubuatkan kebangkitan Yesus melalui nyanyiannya. Ketika Daud berkata, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan.
Sebuah mazmur yang tentu tidak berbicara mengenai Daud. Petrus sudah mengatakan, Daud sudah mati, bapak leluhur kita sudah dikuburkan, kuburnya ada, kita bisa lihat. Tapi tentu Daud sebagai nabi dan raja, dia tidak berbicara tentang dirinya sendiri, tapi dia, dikatakan Petrus, melihat ke depan. Melihat bahwa ada Mesias, keturunannya yang akan dibangkitkan. Tidak bisa masuk, terhisap ke dalam dunia orang mati, dikalahkan oleh maut, tidak bisa. Dan Mesias inilah yang akan dibangkitkan oleh Allah. Seorang keturunan Daud yang akan duduk di tahta bukan di Yerusalem. Tapi di tempat yang maha tinggi untuk selama-lamanya. Di bagian ini saudara, Petrus seperti mau mengatakan Yesus inilah yang tandanya, mujizatnya, kehidupannya, pelayanannya sampai kematian dan kebangkitannya sudah dibuatkan sejak dulu. Dan sudah diafirmasi oleh Allah Bapa kita di surga. Itu yang pertama saudara. Dan Yesus ini, perkataan Yesus ini yang kedua, saudara, di ayat 32. Petrus mengatakan yang dibangkitkan Allah, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan dialah pribadi yang ditinggikan Allah dan diberikan kuasa, otoritas atas kehidupan seluruh umat manusia dan otoritas untuk mencurahkan Roh Kudus yang kalian bisa saksikan hari ini. Nah saudara, kembali Petrus mengutip apa yang Daud katakan di Mazmur 110. Firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara, Daud dia memandang ke depan dan melihat ada keturunannya, seorang pribadi yang akan didudukkan Allah di sebelah kanannya. Dan di sanalah pribadi itu, Yesus Sang Mesias itu menerima seluruh kuasa dan otoritas. Sehingga saudara Petrus berkata, Yesus inilah yang berkuasa, yang berotoritas untuk mencurahkan Roh Kudus yang kamu saksikan hari ini. Dan saudara yang terakhir, pemakaian frasa Yesus ini menjadi sebuah kesimpulan yang indah dari khotbah Petrus. Di ayat 36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus ini, Yesus yang sudah aku ceritakan ini kehidupannya, karyanya, kematiannya, kebangkitannya ketika dia terangkat ke surga. Yesus ini yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus atas kehidupanmu. Perhatikan kata Tuhan dan juga Kristus. Saudara, kata Tuhan, kurios. Orang-orang waktu itu mengetahui, memahami bahwa kurios itu adalah figur kaisar. Orang yang berkuasa atas kehidupan saya, tapi juga orang yang menindas saya. Saya butuh diselamatkan dari kurios ini. Tapi saudara, Yesus bukan kurios seperti kaisar waktu itu. Dia adalah Tuhan atas alam semesta. Dia sudah ditinggikan, terangkat ke surga. Dan dia menguasai kehidupan seluruh ciptaan alam semesta. Bahkan kehidupan setiap umat manusia. Dan dia bukan Tuhan yang menindas orang-orang yang di bawahnya. Menindas ciptaannya, bukan. Tapi dia juga adalah Kristus, Mesias itu yang menebus umat berdosa ini, manusia-manusia berdosa ini dari maut. Nah saudara, kesimpulan ini, Petrus katakan, Yesus inilah satu-satunya Tuhan, Raja, Penguasa yang memiliki hidupmu sekaligus satu-satunya Juru Selamat yang menebus dosa-dosamu. Sehingga saudara, Yesus dari Nazaret lebih dari sekedar pribadi yang historis. Karena dialah Tuhan. Tuhan yang bertahta atas ciptaannya. Tuhan yang memiliki kehidupan setiap kita manusia. Tuhan yang mencurahkan, diberikan otoritas untuk mencurahkan Roh Kudus. Dan dia juga adalah Mesias, Juru Selamat, aktor utama dari Allah yang sudah menggenapi rencana keselamatan Allah bagi manusia berdosa. Saudara, bayangkan khotbah Petrus yang begitu injili ini. Mengandung motif-motif Injil, memberitakan kabar keselamatan sekaligus penghakiman bagi orang-orang yang menolak Yesus. Nah saudara, setelah mendengar khotbah ini, ada respon yang sangat luar biasa. Saudara, orang-orang waktu itu mendengar, setelah mendengar semua itu, dikatakan hati mereka tersayat, hati mereka sangat terharu, hati mereka tertohok, tertembus oleh Injil Yesus. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Saudara, saya mencoba membayangkan begitu ya, ketika Lukas menuliskan ini, apa sih yang ada di pikiran dia melihat situasi,
kondisi ketika orang-orang banyak waktu itu bertanya demikian. Hati mereka tersayat dan mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan, saudara-saudara? Saudara-saudara, saya pikir ketika itu Lukas melihat bahwa saat itu ada sebuah keluarga yang berpelukan seperti baru lagi merasakan kasih Allah. Ada wajah seorang tuan yang tertegun dan menyesal karena kesombongannya kepada hambanya. Dan juga ada seorang hamba yang memegang kepalanya sambil tertunduk malu, kecewa karena dia sudah mengecewakan Tuhannya tanpa alasan. Ada seorang pemuda yang tertunduk ketika mendengar kabar baik itu. Sambil memegang puluhan gulungan kitab, puluhan ilmu pengetahuan yang selama ini dia banggakan. Dan saudara, mungkin ada seorang pemudi yang tertunduk menangis karena dia menyadari dia telah menyia-nyiakan hidupnya selama ini. Setiap ekspresi mereka seperti dilihat oleh Lukas dan menunjukkan bagaimana hati mereka sudah tersayat, terharu, tertembus oleh kebenaran Injil yang Petrus khotbahkan. Ekspresi-ekspresi natural tidak bisa disembunyikan dari orang-orang yang hancur hatinya. Dan saat itu mereka semua menyadari, saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Saya bisa menemukan kasih, saya bisa lega akan kehidupan ini. Tapi saya tidak bisa selamat dari dosa yang mencengkram kehidupan saya. Apa yang harus saya lakukan? Saudara, apakah pertanyaan ini juga pernah ada di dalam hati setiap kita? Atau mungkin kapan terakhir kali kita pernah mendengar Injil, mendengar firman, di ibadah hari Minggu, di dalam Spark, di dalam persekutuan, di dalam seminar mungkin. Dan hati kita tersayat. Hati kita tertembus oleh kebenaran Injil. Dan kita tahu betul how desperately kita membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Atau mungkin ada di antara kita juga yang belum pernah percaya kepada Tuhan. Belum pernah percaya kepada Yesus. Oh, Yesus hanya figur historis saja. Dia hanya salah satu dari juru selamat. Tapi ketika saudara pernah mendengar akan kabar baik keselamatan Allah tersedia bagi saudara dengan latar belakang kehidupan saudara seperti apapun. Apakah hati saudara tersayat? Apakah hati kita tertembus bahwa benar saya nggak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Saya sangat membutuhkan kabar keselamatan. Keselamatan yang hanya datang dari Yesus. Dan saudara, mari kita melihat bagaimana Petrus waktu itu merespon kepada pertanyaan ini. Saudara, ketika kita melihat respon Petrus, maka kita bisa membandingkan dengan jelas dengan amanat agung Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Saudara perhatikan di layar juga dan perhatikan bagaimana Petrus menyampaikannya. Ketika orang-orang ini bertanya, apa yang harus kami lakukan? Petrus bilang, bertobatlah. Berbaliklah kepada Tuhan. Jangan lagi jadi orang-orang yang menolak Tuhan. Tapi jadi murid-murid Kristus yang dosanya sudah diampuni. Tidak berhenti di sana. Beri dirimu dibaptis. Masuklah ke dalam kehidupan bersama Kristus in Christ. Dan kalau kita lompat sedikit ke ayat 42. Bertekunlah. Orang-orang ini akhirnya bertekun di dalam pengajaran. Dan saudara, bukankah pola ini adalah pola amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya? Pergi, jadikan segala bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu seperti yang aku perintahkan kepadamu. Dan tidak berhenti di sana, saudara. Petrus berkata, kamu pun akan menerima karunia Allah itu, yaitu Roh Kudus. Hidupmu akan dituntun, dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus karena Allah berkenan diam di dalam hatimu. Dia bukan lagi Allah yang jauh, tapi dia Allah yang dekat dan bersama-sama dengan kehidupanmu. Kamu akan diperlengkapi dengan karunia rohani. Dan janji ini bukan hanya bagi kamu, tapi bagi seluruh keturunanmu yang mau percaya kepada Yesus. Dan bagi semua umat pilihan Allah lintas generasi dan suku bangsa. Karena saudara-saudara, Martin Luther pernah berkata bahwa janji-janji Allah saja yang membentuk gereja. Gereja terbentuk bukan dari janji-janji palsu manusia. Kamu pasti selamat, kamu langsung saat ini bisa naik ke surga. Ayo masuk ke gereja. Bukan. Tapi saudara, gereja dibentuk oleh janji-janji Allah. Bahwa ada keselamatan bagi orang-orang berdosa. Ada keselamatan kabar baik bagi orang-orang yang mau menerima Yesus.
Dan ada hidup bersama dengan Roh Kudus yang Allah janjikan untuk setiap orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara, setiap janji-janji manusia tidak pernah membentuk gereja. Nah saudara, Petrus memberikan pesan terakhir dalam bentuk peringatan. Di ayat 40 dikatakan dengan banyak perkataan yang lagi, ia bersaksi dan mendesak mereka. Petrus mengatakan banyak hal lagi, tapi satu yang di-highlight oleh Lukas, yaitu ketika Petrus berkata, berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini. Sebuah peringatan untuk jangan lagi menjadi sama dengan orang-orang yang menolak Injil. Tapi Petrus berkata bahwa masuklah ke dalam kehidupan bersama dengan Kristus. Terima Injil, beri dirimu dibaptis, mati dan bangkitlah bersama dengan Kristus. Saudara, sebuah respon yang memperlihatkan terbentuknya gereja mula-mula. Mereka menerima perkataan Petrus, menerima Injil itu. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Bukan karena kehebatan Petrus atau sensasi dari fenomena munculnya Roh Kudus, dicurahkannya Roh Kudus begitu ya. Tidak saudara. Tapi karena karya Roh Kudus yang membuat orang-orang ini menerima Injil Kristus, melunakkan hati mereka yang keras, dan mereka boleh memberi diri mereka untuk dibaptis. Nah saudara, kalau kita perhatikan kesinambungan dari adegan-adegan ini, mulai dari pertanyaan orang-orang yang tersayat hatinya, terharu hatinya, dan undangan-undangan Injil yang Petrus sampaikan. Bertobatlah, berikan dirimu dibaptis. Saudara perhatikan bagaimana Injil, berita keselamatan ini menjadi yang terutama, menjadi sentral di dalam peristiwa ini. Karena saudara-saudara, Injil Yesus, kabar baik keselamatan, adalah fondasi terdalam bagi sebuah gereja, bagi sebuah komunitas Kristen. Apa yang membuat orang-orang percaya terhubung adalah realita bahwa kita semua tidak terkecuali adalah orang-orang yang very messed up. Hidupnya hancur, hidupnya berantakan, sehancur-hancurnya di hadapan Allah yang kudus. Tapi kita juga diselamatkan, diberikan hidup baru di dalam Yesus. Dan apa yang menyatukan orang-orang percaya? Injil Yesus itu jauh lebih dalam dari apapun yang dapat memisahkan kita. Nah saudara, mari kita melihat kelanjutan dari cerita ini. Cerita ini tidak berhenti di sana. Cerita ini tidak menjadi iman yang eksklusif mereka hidupi sendiri secara personal. Betul, ini adalah personal faith dari setiap orang-orang waktu itu. 3.000 jiwa itu. Tapi kisah para rasul melanjutkan bahwa mereka membawa personal faith itu ke dalam kehidupan mereka sebagai komunitas. Mereka membawa Injil yang personal bekerja di dalam kehidupan mereka menjadi Injil yang komunal. Bersama-sama ada melalui cara hidup mereka. Cara hidup yang mendramakan kisah keselamatan Allah. Kisah yang boleh menjadi daging melalui kehidupan gereja Tuhan waktu itu. Dan saudara, mari kita perhatikan dari ayat 42 sampai 47. Bagaimana kehidupan gereja mula-mula waktu itu. Saudara, di ayat 42 dikatakan mereka itu bukan hanya sebagian, 10 orang, 1.300 orang, 3.000 jiwa itu. Semuanya bertekun, terus-menerus berkomitmen. Di dalam apa? Di dalam 4 bentuk ibadah publik bisa dilihat oleh orang-orang, bahkan orang-orang yang belum percaya. Mereka bertekun di dalam pengajaran yang diberikan oleh rasul-rasul. Mereka bersekutu sebagai tubuh Kristus. Dan mereka melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Dan mereka berdoa. Saudara perhatikan cara hidup mereka. Cara hidup yang aktif melakukan setiap hal ini, ibadah-ibadah publik ini. Kemudian saudara, di ayat 43, di sana dikatakan semua orang, berarti tidak hanya 3.000 jiwa ini, semua orang takjub ketika melihat ada tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh para rasul. Saudara, orang-orang bukan sekedar takjub, wah ini dia another magician begitu ya, sulap lagi, waduh bagus deh saya kasih tepuk tangan, enggak. Tapi mereka takjub, kagum sekaligus gentar. Kenapa? Karena orang-orang bisa melihat dari tanda-tanda yang ada, dari mujizat-mujizat yang ada kehadiran Allah yang tidak berhenti di momen Pentakosta, tapi terus bekerja menghadirkan dirinya kepada setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Nah saudara, kalau kita perhatikan lagi di ayat 44 sampai 45,
ada kesatuan, ada keharmonisan yang membuahkan kerelaan dari orang-orang untuk saling menanggung beban satu sama lain. Saudara, mengapa hal ini bisa terjadi kepada gereja mula-mula? Seakan-akan, wah, terlalu ideal mungkin gereja seperti ini begitu ya. Tapi saudara, Lukas mencatat ini sebagai peristiwa yang real. Kenapa saudara? Karena gereja terdiri memang dari orang-orang berdosa. Natural enemies. Sekumpulan musuh yang secara alamiah akan berkumpul. Orang-orang yang berpikiran jahat akan berkumpul dengan bersama-sama orang jahat begitu ya. Tapi saudara, apa yang mengikat orang-orang ini yang tadinya musuh Allah? Bukanlah kesamaan-kesamaan manusiawi. Bukan kesamaan edukasi, suku, tingkat pendapatan, politik, kebangsaan, aksen bahasa, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Orang-orang Kristen waktu itu dan sampai sekarang bisa bersatu karena mereka sudah diselamatkan oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Mereka adalah sekumpulan musuh yang dimampukan untuk saling mengasihi demi Yesus, demi Injil Yesus diberitakan melalui kehidupan mereka. Kesatuan gereja, keharmonisan tubuh Kristus, kerelaan hati untuk menanggung beban satu sama lain, itu tidak akan bisa muncul dari orang-orang yang tidak diselamatkan hidupnya lebih dulu, tidak bertobat lebih dulu, tidak mengakui dosanya lebih dulu, tersayat hatinya oleh Injil Yesus. Tidak akan bisa terjadi kalau orang-orang ini tidak lebih dulu menerima Injil. Dan saudara perhatikan buah dari cara hidup yang aktif ini dari gereja mula-mula. Dikatakan hari demi hari Tuhan menambahkan, hari demi hari. Seakan-akan tidak ada satu hari pun terlewatkan. Tuhan menambahkan kepada mereka orang-orang yang diselamatkan. Tuhan bukan menambahkan orang yang, aduh saya masih ragu begitu ya. Saya menolak. Tuhan tambahkan, aduh biarin dia masuk gereja dulu deh ya, siapa tahu nanti dia bisa percaya begitu. Enggak saudara. Tapi dikatakan Tuhan menambahkan tiap-tiap hari. Orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang sudah mendengar Injil, orang-orang yang sudah menerima Injil, orang-orang yang sudah bertobat hatinya. Saudara, kalimat ini menyatakan Tuhanlah yang aktif mengerjakan misi keselamatannya melalui cara hidup gereja pada waktu itu. Nah saudara, bagaimana cara hidup mereka? Kembali Petrus mengatakan bahwa hari demi hari ada konsistensi di dalam cara hidup mereka. Enggak hari ini, hari Minggu. Saya harus hidup seperti Injil yang saya percaya. Hari Senin, nanti dulu. Enggak. Saudara, dikatakan hari demi hari secara konsisten. Gereja mula-mula datang ke bait Allah, beribadah. Mereka memecahkan roti di rumah secara bergiliran. Mereka bersekutu dengan sangat bersukacita dan tulus hati. Mereka bukan orang yang neko-neko. Tidak ada yang mereka sembunyikan. Setiap yang mereka lakukan ada dari ketulusan hati mereka. Dan mereka melakukan semua itu sambil memuji Allah, meninggikan Allah, bukan memuji diri mereka sendiri. Dan dengan semua itu mereka disukai, dihargai semua orang. Nah, saudara bayangkan kalau waktu itu atau mungkin sekarang di dalam kehidupan gereja masa kini begitu ya, yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka bermalas-malasan dalam mendengarkan pengajaran para rasul. Malas pula bersekutu untuk menyatukan hati sebagai tubuh Kristus. Dan mereka jarang berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka lebih sering berkumpul sebagai klub sosial bernama teman-teman Facebooknya Yesus. Yang senang berkumpul di gereja cepat saji bernama Mac Christian. Maka mereka menganggap biasa segala mujizat, segala tanda yang dikerjakan oleh para rasul. Dengan demikian, semua orang percaya ini hidup sendiri-sendiri saja. Tidak peduli satu sama lain. Menjadi orang-orang Kristen yang ekspresif hanya untuk dirinya sendiri. Tidak peduli dengan kebutuhan sesama tubuh Kristus. Menggenggam erat harta milik mereka, hidup mereka. Tidak peduli dengan lingkungan masyarakat di mana mereka hidup. Tidak peduli dengan kehidupan ibadah komunal mereka. Dan kalaupun mereka datang beribadah itu karena mereka membutuhkan ekstasi rohani untuk kehidupan mereka yang lesu dan menjenuhkan. Karena itu masyarakat tidak pernah tertarik dengan kehidupan mereka. Toh sama aja hidup orang Kristen yang masuk gereja dengan orang-orang di luar gereja. Dan Tuhan pun menyesal atas mereka dan Tuhan mempercayakan pertumbuhan jiwa-jiwa baru kepada gereja yang lain. Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa dari cara hidup gereja mula-mula sangat jelas terlihat bahwa gereja bisa ada karena yang esensial,
ada dasar yang esensial di dalam kehidupan mereka. Yaitu apa? Injil Yesus, tidak ada yang lain. Dan gereja ada untuk tujuan yang esensial. Untuk menunjukkan bahwa Injil ini bukan sekedar fantasi mereka atau omong kosong. Tidak hanya ada di pikiran mereka, tapi mereka lakukan secara konsisten di dalam kehidupan mereka. Pengalaman rohani yang mendahului jemaat mula-mula, yang menjadi dasar bagi cara hidup mereka adalah pertobatan, penerimaan kepada Injil, pengampunan dosa mereka ketika mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Mesias atas kehidupan mereka. Mereka percaya pada Injil itu. Dan pengalaman inilah yang boleh menciptakan cara hidup yang baru, yang mereka tunjukkan secara publik di tengah-tengah masyarakat. Cara hidup seorang murid, bukan seorang konsumen agama. Cara hidup yang mendramakan kabar baik Yesus yang sudah mereka terima dan mereka percaya. Apa yang mereka lakukan, saudara, bukan ada di angan-angan mereka saja. Semua ini adalah partisipasi mereka di dalam drama Injilnya Yesus. Karena saudara, gereja yang sejati bukan gereja yang customizable gitu ya. Seperti kita mengcustomize handphone kita mungkin. Gereja bukan institusi, bukan orang-orang yang dikostumisasi demi hasrat yang konsumeris. Tapi dikuasai oleh firman. Dikonsumsi oleh api Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk percaya pada Injil dan mempraktekkan, mendramakan Injil itu dalam kehidupan kita. Mengisahkan pekerjaan Injil untuk hidup sebagai murid Kristus. Saudara, dari kalimat ini mari kita coba lihat kehidupan pribadi kita. Mari melihat gereja kita, Grace Life. Saudara, di dalam ibadah kita, ketika anak-anak kita juga beribadah, anak-anak kita yang remaja juga beribadah, berinteraksi hari Minggu. Saudara, apakah kita sudah dikuasai oleh firman? Atau kita datang beribadah hanya karena keinginan kita sebagai konsumen dari gereja Grace Life Community Church gitu. Saudara, ketika kita ikut Spark, apakah itu timbul dari kehausan kita untuk boleh mengenal Tuhan bersama-sama dengan kelompok yang lebih kecil? Ketika kita mengikuti Project Timothy, teman-teman yang mengikuti Project Timothy baru kemarin menyelesaikan. Apakah kita ikut, wah saya pengen lebih lagi belajar firman. Supaya kalau ditanyain orang, ketemu saksi Yehova mungkin ya, atau teman-teman yang beragama lain, saya tidak bodoh-bodoh amat gitu. Atau kita mengikuti Project Timothy ini, kelas pemuritan intensif ini karena kita betul-betul rindu, saya mau sebagai murid Kristus. Saya betul-betul memahami keindahan dan kekayaan firman Tuhan. Ketika kita mengikuti, melayani bersama di dalam Bless the City, ketika kita main bola bersama-sama dengan anak-anak Pondok Domba, ketika kita boleh mengajarkan mereka keterampilan, bermain musik, ketika kita hidup bersama-sama dengan mereka. Apakah itu untuk kita, for my sake, atau for Jesus sake, for the gospel sake, untuk Injil Tuhan boleh dirasakan di dalam kehidupan mereka. Karena saudara, semua hal ini harusnya dilakukan, semua kehidupan bergereja kita sebagai orang Kristen, harusnya dilakukan dengan perspektif Injil. Injillah yang menjadi dasar yang esensial dan tujuan yang esensial. Ini akan menjadi perbedaan yang sangat signifikan. Dan saudara, di akhir khotbah hari ini, mari kita kembali ke pernyataan awal ini. Every revival is a repetition of Pentecost. Saudara, apa yang gereja mula-mula alami di momen Pentakosta menyatakan dengan jelas bahwa kebangunan rohani ini bukan usaha manusia. Bukan sekedar peristiwa yang fenomenal, sensasional. Tapi saudara, apa yang mereka alami dan apa yang kita juga bisa alami, kebangunan-kebangunan rohani itu adalah tentang kehancuran hati, ketidakberdayaan hati dari orang-orang berdosa yang menyadari kebutuhannya akan Injil Yesus untuk diselamatkan dari dosa dan untuk disatukan dalam kehidupan baru di dalam Yesus. Dan tidak berhenti di sana. Injil yang kita percaya, Injil yang sama, Yesus yang sama sebagai Tuhan dan Mesias atas hidup kita. Itu juga yang mengutus kita, mendorong kita, membakar hati kita untuk mewujudkan kabar baik itu setiap hari secara konsisten melalui kehidupan kita sehari-hari, drama kehidupan kita sehari-hari yang kembali akan membuahkan kebangunan-kebangunan rohani lagi sehingga kalimat ini menjadi benar. Every revival is a repetition of Pentecost.
Pentakosta tidak menunggu tahun depan lagi di akhir atau tengah bulan Mei. Tapi Pentakosta, momen Pentakosta bisa terjadi setiap hari, setiap saat. Ketika kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai gereja Tuhan secara konsisten mempraktekkan Injil yang kita percayai. Mewajahkan siapa Yesus yang kita percayai. Dan saudara, izinkan saya untuk menggabungkan dan memaknai ulang pernyataan dari dua penulis buku mengenai hal ini, saudara. Terlalu mudah bagi kehidupan kita. Kalau kita bertanya, bisa nggak terjadi revival itu gitu ya, kebangunan rohani. Saudara, dua penulis buku menyatakan bahwa terlalu mudah untuk memandang gereja sebagai tempat yang nyaman untuk memuaskan keinginan spiritual kita. Sangat mudah menjadi gereja yang konsumeris, menjadi orang-orang Kristen yang konsumeris. Gereja menjadi tempat di mana aku datang untuk menyuruh Tuhanku memperbaiki hidupku seminggu ke depan. Aku datang untuk mendapat motivasi dari pengkhotbah favoritku. Tempat di mana aku datang bisa menyanyikan lagu rohani favoritku dan aku merasa diangkat. Saudara, sangat mudah untuk gereja menjadi agama yang konsumeris. Dan saudara, gereja sangat mudah juga untuk menjadi sebuah restoran franchise atau sekedar tempat untuk beli snack. Tempat di mana tidak ada kebangunan-kebangunan rohani. Tapi saudara, jika ada satu hal, dan memang hanya hal ini, yang tidak dapat dipisahkan dari gereja, maka itu adalah Injil itu. Dasar yang esensial dan tujuan yang esensial. Karena kita datang ke gereja, kita menjadi gereja untuk melakoni, mendramakan, merayakan, semakin memahami kabar baik yang Allah sediakan bagi kita. Merayakan Injil melalui setiap ibadah minggu kita. Makin memahami kisah Injil melalui khotbah-khotbah yang ada. PA kita, diskusi di dalam kelompok kecil. Berbagai wadah pembinaan gerejawi. Mendramakan Injil Yesus yang sudah kita terima melalui kehidupan kita sehari-hari. Di rumah kita, di kantor kita, di dalam keluarga kita. Ketika kita berhadapan dengan situasi sulit, orang-orang yang sulit. Di ladang kehidupan manapun yang Tuhan tempatkan bagi kita. Sehingga setiap ladang ini ada kebangunan rohani. Di rumah kita, di kantor kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan jika hasrat kita adalah selalu ingin bertumbuh, selalu mau mengalami kebangunan rohani sebagai murid Yesus. Bagi kehidupan pribadi kita, bagi kita sebagai gereja di Grace Life, bagi semua gereja Tuhan. Maka saudara, mari kita menjawab, merespon kepada 3 undangan Injil hari ini bagi kita. Saya mengajak kita untuk mengambil waktu teduh, dan merespon, merefleksikan akan undangan Injil hari ini bagi kita. Saudara, yang pertama, Injil Kristus sudah kita pahami sebagai kisah keselamatan yang berkuasa. Karena itu mari kita bertanya, bagaimana Injil Yesus menyayat hatimu? Dosa, berhala hati apa yang ditunjuk oleh Injil Yesus saat ini? Ingatlah bahwa kisah keselamatan, berita baik dari Yesus tidak mungkin kita hindari ketika kita sadar bahwa kita amat sangat membutuhkannya. Bagi saudara yang belum percaya, mari kita jadikan momen hari ini sebagai momen pertobatanmu kepada Yesus. Bagi kita yang sudah percaya, jadikan momen kebangunan rohani dan pertobatan ini sebagai pertobatan yang lebih dalam. Saudara, bertobat berkali-kali, berbeda sekali dengan bertobat lebih dalam. Bertobat lebih dalam membawa kita untuk mematikan dosa, menyadari kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, keputusasaan kita, kehancuran hidup kita, sekaligus membawa kita melihat kebutuhan kita akan anugerah Allah. Anugerah yang membawa kita hidup lebih dalam lagi, mengenal Tuhan, lebih dalam lagi mencintai Tuhan, lebih lagi hidup bagi Tuhan. Dan saudara, undangan yang kedua, apakah kehidupan Kristen kita adalah hidup yang didiami, dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus? Roh Kudus yang bekerja menembus segala batasan untuk memampukan kita mengenal siapa Tuhan yang kita percaya, memberitakan siapa Tuhan yang kita percaya. Dan bagi saudara yang belum percaya,
Injil mengundang kita untuk menerima kehidupan seperti ini. Hidup yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang datang dan memanggil nama Tuhan. Siapapun kita, laki-laki, wanita, hamba, tuan, tua, muda, pebisnis, mahasiswa, dan apapun latar belakang kehidupan kita. Dan yang terakhir saudara, kisah Injil mengundang kita untuk berpartisipasi, join di dalam drama keselamatan Allah melalui cara hidup kita. Maukah kita hidup sebagai seorang murid, bukan sekedar fansnya Yesus? Maukah kita hidup sebagai seorang kreator akan kehidupan baru di dalam Yesus, mewujudkan kehidupan baru yang Tuhan berikan? Langit dan bumi baru itu bisa dicicipi saat ini melalui kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus, sehingga kebangunan rohani boleh terjadi lagi dan lagi dan lagi. Ada lagi hati yang tersayat, ada lagi jiwa yang bertobat dan percaya pada Injil, ada lagi kehidupan yang dibarui dan berpartisipasi di dalam drama keselamatannya Allah. Dan biarlah semua kebangunan rohani terus-menerus terjadi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari datang dan merespon kepada firman Tuhan, kepada kabar baik yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan, kami membuka lagi hati kami di hadapan Engkau selebar-lebarnya. Dan kami mau membiarkan Roh Kudus bekerja begitu leluasa di dalam hati kami, menembus segala batasan, tembok, benteng kehidupan yang berusaha kami buat. Dan jika Engkau Tuhan menemukan ada dosa, ada pemberhalaan, ada penyimpangan hati yang kami lakukan di hadapan Engkau, Tuhan ampunilah. Bawa mulut kami untuk mengakui, bawa hati kami untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh bertobat lagi lebih dalam. Bagi kami yang belum percaya kepada Yesus, kami boleh menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang memiliki bertahta atas kehidupan kami. Dan Juru Selamat kami satu-satunya yang telah mengorbankan dirinya, mati dan bangkit menebus dosa-dosa kami. Dan Tuhan, jika ada di antara kami yang selama ini kami mengaku Kristen, tapi kami tidak pernah mau berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan. Kami tidak peduli dengan kedalaman firman Tuhan. Kami tidak peduli dengan pertumbuhan kami. Kami cukup hanya berlabel Kristen. Tuhan ampuni kami. Bawa kami untuk boleh memiliki hidup yang berhasrat untuk bertumbuh, dipenuhi dengan Roh Kudus, dikuasai dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk makin mencintai Tuhan, makin mengasihi Tuhan dan sesama kami, menghargai orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kami. Dan bawa hidup kami Tuhan, bawa hidup kami ke tengah dunia ini. Dunia yang Engkau sudah tebus dengan kematian dan kebangkitan-Mu, agar kami boleh menyaksikan kabar baik-Mu melalui kehidupan kami. Ada keselamatan bagi orang-orang yang terhilang, ada kasih bagi orang-orang yang lesu dan jenuh, ada perteduhan bagi hati-hati yang gelisah, sehingga kebangunan-kebangunan rohani boleh terus terjadi dari gereja-gereja-Mu, setiap kami yang Kau boleh bangkitkan. Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin.